dan diskusi mengenai studi di luar negeri yang diadakan oleh Hati AMM. Perkenalkan, nama saya Herdin Asyidik sebagai moderator selama jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk pada sesi inti materi, saya persilakan untuk Bapak Antoni Gunawan, Bachelor of Engineering, PhD sebagai Ketua Hati Ahli Muda dan Mahasiswa, untuk memberi beberapa kata sambutan terlebih dahulu. Kepada Bapak Antoni Gunawan, dipersilakan. Ya, terima kasih Herdin. Saya share screen dulu. Oke, sudah kelihatan ya layarnya. Selamat Sudah, pagi Pak. semuanya. Welcome to acara AMM pertama di tahun 2025. Sedikit perkenalan untuk grup kita AMM, anggota muda dan mahasiswa dari Hati. Untuk yang join yang bukan dari WA Group ya, mungkin tidak familiar dengan AMM. AMM itu eh, anggota Hati untuk yang spesial untuk kategori 36 tahun ke bawah ya, yang muda-muda dan masih mahasiswa. Sosmed kita yang utama adalah dari IG dan WhatsApp. Gimana cara joinnya? Ke Instagram, cari Hati AMM. Lalu di sini di deskripsinya akan ada link untuk eh, mendaftar untuk menjadi anggota WA Group ya. Lalu dari situ saya akan tambahkan ke WA Group kita. Untuk sementara sudah ada 300 lebih members ya. Lalu selain itu kita juga ada Discord. Ini sangat berguna ya untuk teman-teman terutama yang mau skripsi, mau itu S1, S2 atau S3. Di sini kita akan summarize-kan dari tim research committee member kita. Kita akan mengkategorikan topik-topik geoteknik berdasarkan kategorinya ISSMG. ISSMG itu adalah Hati versi internasionalnya ya. Jadi misalnya, oh kita mau meneliti tentang numerical. Nah, kita bisa ke sini, ke numerical. Lalu nanti paper-paper summary tentang numerical akan ada di sana ya. Jadi sebagai contoh ini dari Aflizal. Jadi ada paper title-nya, penulisnya siapa, lalu habis itu link ke papernya. Habis itu semuanya juga tinggal dibaca saja ya, ada short summary-nya. Jadi biasanya baca abstrak saja kan sudah 300 words. Nah, kita ini short summary-nya cuma a few sentences. Dari situ jika minat bisa baca lebih lanjut ya. Jadi ini akan sangat berguna. Terus kita juga mengadakan acara online dan offline. Kalau acara offline biasanya di bulan November beriringan dengan acara PIT Hati ya. Dan tentunya acara online seperti yang hari ini dan ini poster yang sebelumnya. Ada sharing project, ada sharing software. Nah, kali ini kita mengadakan acara yang lumayan unik ya. Ini pertama kali ceritanya tentang sharing of international learning. Kenapa kita adakan ini? Karena saya rasa kalau pelatihan-pelatihan geoteknik itu sudah ditangani oleh grup Hati yang utama. Jadi why not do something different? Terutama kan kita di sini rata-rata masih yang anak muda ya. Anak muda masih semangat belajar, lagi cari opportunity untuk S2, S3. Why not share how to get there ya. Jadi soil, sharing of international learning. Di acara ini kita berharap kita akan bisa sharing bagaimana kehidupan sebagai researcher di luar negeri. Lalu bagaimana kehidupan kita di luar negeri, makanannya gimana, tinggalnya gimana, suasananya gimana. Terus bagaimana cara menabung, expenditure ya. Selama kita hidup tidak bisa kabur dari duit.
Lalu opportunity untuk dapat beasiswa, bagaimana dapatnya? Dan semoga dari sharing-sharing kita, eh, peserta bisa lebih ada gambaran ya. Oh, mau pergi ke negara mana nih? Mau ke Taiwan kah? Kalau mau ke Taiwan, jadi bisa cari Tata sama Tommy. Ini volume 1 dari Taiwan, National Taiwan University dan National Taiwan University of Science and Technology. Nanti future volumes untuk sementara ada yang dari Singapura, NTU, dari Australia, Western Australia. Terus habis itu ada yang dari Hong Kong, Hong Kong University of Science and Technology, ada University of Hong Kong, dan dari Austria ada TU Graz ya. Nanti kita akan cari speaker-speaker dari tempat lain juga. Oke, tidak berlama lagi, saya berikan waktu kepada Tatak dan Tommy untuk cerita tentang Taiwan ya. Ya, Baik, terima kasih Pak Antoni atas sambutannya. Setelah ini kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya yang yaitu materi inti atau sesi materi. Pada kesempatan ini, pada pembukaan seri Soil yang pertama, acara Soil akan membahas detail terkait pengalaman studi di negara Taiwan, seperti yang sudah dibicarakan oleh Pak Antoni sebelumnya. Nah, untuk kali ini juga kita kedatangan dua speaker nih. Yang pertama ada Bapak Insinyur Ignatius Tommy Pratama, ST.MS, dan yang kedua ada Pak Tatak Yusvitrarus, ST.MSc. Keduanya ini sekarang sedang menempuh pendidikan S3 atau PhD di negara Taiwan. Mungkin untuk mengenal lebih jauh lagi tentang speakers, mari kita coba mungkin lihat dulu beberapa CV dari keduanya. Di sini ada yang pertama untuk Pak Tommy atau Ignatius Tommy Pratama. Beliau sekarang sedang aktif menjadi mahasiswa PhD di Department of Civil Engineering National Taiwan University atau NTU, dan memiliki beberapa pengalaman yang bisa dilihat di sini di CV beliau, yaitu sampai sekarang beliau berprofesi sebagai lecturer atau dosen di Universitas Katolik Parahyangan. Lalu ada track record experience dari Pak Tommy sendiri, S2-nya di Taiwan juga kebetulan di NTUST, dan mendapatkan gelar MS serta S1-nya di Unpar. Selain itu, Pak Tommy juga memiliki banyak berkecimpung di dunia riset. Seperti yang dilihatkan di sini ada beberapa publikasi beliau, lalu juga aktif dalam organisasi dan scholarships, menjadi awardee, serta berbagai experience di dunia profesional sebagai geotechnical engineer. Lalu setelah ini kita akan melihat lebih jauh lagi tentang CV dari speaker kedua, yaitu Pak Tatak. Di sini ada CV singkat dari Pak Tatak sebagai di sini sebagai mahasiswa juga PhD atau doctoral student di NTU atau National Taiwan University. Beliau memiliki spesialis riset yaitu terkait numerical analysis of slope stability dengan metode material point atau kita lebih sering mendengar itu MPM, Material Point Method. Dan kebetulan juga eh, S2 untuk S2 dari Pak Tatak sendiri juga memiliki alma mater yang sama dengan Pak Tommy sebelumnya, yaitu di NTUST. Namun yang berbeda di sini gelar sarjana didapatkan dari Universitas Negeri Brawijaya, agak berbeda sedikit. Lalu juga Pak Tatak juga sekarang masih aktif sebagai dosen di Politeknik Negeri Balikpapan serta aktif dalam beberapa organisasi seperti sebagai ketua dari Indonesian Diaspora Network in Taiwan, lalu juga aktif di HT Division serta HT Komda Kaltim. Mungkin tanpa berlarut-larut lagi, kita ngobrol-ngobrol sebentar kali ya ke Pak Tommy dan juga Pak Tatak. Apa kabar Pak Tommy, Pak Tatak yang di Baik, Taiwan deh?
sekarang. Yes. Halo, selamat pagi semua. Pagi, Oh Pak. iya, saya juga mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang Muslim lagi menjalankan ibadah puasa saat ini. Baik, baik. Terima kasih. Di sana ngomong-ngomong masih pagi kan ya, Pak? Selamat pagi berarti masih bener ya? Belum ke siang kan ya transisinya ini ya? Beda berapa jam nih? Beda 1 jam. Di sini sudah jam Oh, 11. beda 1 jam. Mm-mm. Oh, iya, ya. Berarti masih oke lah ya kita ngomongnya selamat pagi, Bapak-Bapak sekalian nih. Mm-mm. Oke, oke. Fun fact, berarti sekarang Pak Tommy dan Pak Tata kan di satu alma mater yang sama ya, yaitu NTU. Jangan-jangan ini satu lokasi yang sama nih lagi nge-zoom-nya nih. Iya, Iya, memang kita satu di lab yang sama, betul, betul berarti dugaan saya. saya ini. Seberang-seberangan, berarti kayak gitu. Mm, Oke, oke, oke. Kita berarti untuk materi yang pertama dari Pak Tommy terlebih dahulu ya, Pak. Boleh? Baru nanti dilanjutkan soal S3 ya, berarti Pak dibahas oleh Pak Tata kemudian. Oke, eh, waktu dan kesempatan kita serahkan ke Pak Tommy terlebih dahulu. Silakan, Pak. Oke, selamat pagi semua teman-teman. Eh, Pagi ini saya dan Pak Patak ingin sharing tentang pengalaman kami dalam studi S2 dan S3 di Taiwan. Sebelumnya, selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang merayakan. Next, boleh Mas selanjutnya. Nah, oke, jadi presentasi hari ini kami coba bagi menjadi 3 bagian ya. Jadi pertama itu learning, kedua working, ketiga living. Learning ini akan membahas mengenai experience studi kami di Taiwan, baik S2 maupun S3. Kemudian working, karena kebetulan kami ada pengalaman bekerja juga di sini. Dan tentunya living, jadi bagaimana kita bisa survive di Taiwan. Next. Ya, berikut CV singkat saya. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Herdin ya. Ya kurang lebih background secara background pendidikan. Jadi saya dan Pak Tatak itu mirip ya, khususnya untuk studi S2 dan S3. Jadi saya ngambil studi S2 di NTUST Taiwan tahun 2018. Selang 1 semester Pak Tatak masuk gitu ya, di semester fall sekitar bulan September. Terus saya lanjut S3 yang tidak disangka-sangka juga ketemu lagi dengan Pak Tatak, padahal tidak janjian ya. Jadi ya satu kebetulan, dan saya rasa sharing ini juga bisa saling melengkapi antara saya dan Pak Tatak. Karena research interest saya, sebagian besar riset saya terkait dengan deep foundation, kemudian ada deep excavation, kemudian yang terbaru ini saya sedang berkutat dengan research topic energy foundations. Energy foundation. Mungkin nanti kalau ada kesempatan kita bisa sharing-sharing. Di sini ada Pak Antoni yang mungkin juga sudah melakukan penelitian terkait energy foundation. Dan mungkin untuk rekan-rekan yang penasaran mengenai energy foundation, mungkin kita bisa berdiskusi, atau mungkin bisa tanya jawab dengan saya atau Pak Antoni. Kemudian untuk future research ini saya juga ada sedikit ketertarikan ke geoeducation. Tapi ini masih lama, mungkin nanti saya akan meneliti bagian ini selesai lulus S3. Ya. Oke, next. Mungkin Pak Tatak, silakan. Alright.
tadi sudah dijelaskan banyak lewat Mas Herdin, terus Pak Tommy tentang background CV masing-masing yang udah cukup lengkap. Mungkin untuk melengkapi untuk riset interest saya selama studi, kalau S2 saya riset saya tentang deep excavation. Ya, kurang lebih sama dengan Mas Tommy, walaupun kita beda supervisor ya, karena memang di NTUST salah satu topik interest geoteknik yang cukup terkenal di sana memang deep excavation, karena memang kita memiliki salah satu profesor di NTUST yang pakar ya di bidang deep excavation, bukan hanya pakar di Taiwan, tapi juga di seluruh dunia. Gitu. Lalu untuk yang di NTU sendiri, selama studi S3 saya, itu saya lebih banyak fokus ke slope stability, terutama untuk metode analisisnya menggunakan numerical analysis, ya material point method. Itu. Saya juga anak asli Kalimantan, jadi untuk teman-teman yang tinggal tidak di luar dari Pulau Jawa, mungkin di Pulau Kalimantan, itu nanti bisa say hi ke saya kalau misalnya nanti saya sudah selesai pulang atau pas saya lagi main gitu ya. Saya adalah dosen di Politeknik Negeri Balikpapan, nggak jauh dari IKN gitu ya. Ya kira-kira sekitar 50 menit. Nah, selain aktif di bidang hati untuk organisasi, saya di sini juga presiden ya atau ketua Indonesia Diaspora Network Chapter Taiwan. Ini adalah salah satu organisasi komunitas masyarakat luar negeri terbesar di dunia. Gitu. Kebetulan saya yang jadi ketua di Taiwan. Nah, yang di negara-negara lain nanti kalau ketemu juga ada biasanya dari Malaysia, dari Brunei, dari Jepang, dan lain sebagainya. Ini organisasi komunitas yang bukan hanya mencakup mahasiswa saja, karena kalau mahasiswa di luar negeri biasanya organisasinya namanya PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia, tapi ini mencakup seluruh elemen masyarakat. Jadi memang nanti kalau misalnya teman-teman main ke Taiwan, nantinya pasti juga nggak akan asing dengan saya, karena pasti sering ketemu saya kalau misalnya ada undang-undangan, karena saya memang cukup aktif di sana. Itu dari saya kembalikan ke Mas Tommy. Oke, terima kasih Pak Tatak. Nah, untuk pertama pertanyaannya adalah kenapa sih harus Taiwan gitu ya? Di antara sekian banyak negara, kenapa kok kita milih Taiwan? Nah, first, Taiwan di sini menurut saya ya, mungkin nanti Pak Tata akan menambahkan, menurut saya Taiwan memiliki akademik resource dan quality yang baik. Gitu ya. Baik dalam arti kata di sini cukup banyak riset-riset terkini, ya. Banyak riset terkini berdasarkan pengalaman saya, mungkin kalau di Unpar ya, karena role model saya ada di Unpar. Waktu itu ada 2 dosen yang sempat mengajar saya, lulusan Taiwan juga. Mungkin shout out to Pak Aswin dan Pak Budi ya, Pak Budianto, yang turut memberikan inspirasi bagi saya untuk bisa melanjutkan S2 di Taiwan. Riset-riset beliau merupakan riset-riset terkini, riset-riset terkini dan memiliki dampak yang sangat signifikan. Begitu pula dengan pembimbing di Taiwan, profesor-profesor di Taiwan ini bisa dikatakan memiliki pengaruh yang cukup besar, pengalaman dalam bidang riset, spesialisasinya juga spesifik gitu ya. Dan secara scholarship, jadi kalau saya studi S2 S3 ini bergantung pada scholarship dari universitas. Gitu ya. Jadi scholarship dari Taiwan ini relatif mudah untuk diperoleh. Gitu ya. Dan secara kuantiti atau jumlahnya pun juga sangat banyak jenisnya. Ya, dan setiap scholarship untuk biaya yang ditawarkan pun juga sangat menarik. Gitu ya. Bagi saya, scholarship yang ditawarkan di Taiwan ini sudah sangat cukup. Ya. Untuk seseorang bisa melanjutkan studi di Taiwan.
Kemudian alasan-alasan lain mungkin juga ada high standard living quality, ya. Jadi di sini untuk secara kualitas makanan, transportasi semuanya sangat baik, ya, sangat baik. Kemudian di sini kok buat teman-teman yang ingin belajar Chinese gitu ya, belajar bahasa Chinese pun juga bisa. Jadi tidak hanya studi S2, S3, tapi bisa juga belajar bahasa Chinese atau Mandarin. Setelah lulus pun teman-teman juga bisa mencari pekerjaan di sini, ya, bisa bekerja. Secara lokasi pun Taiwan juga relatif dekat dengan Indonesia, kurang lebih kalau pesawat direct ke Jakarta mungkin sekitar 5,5 antara 5 sampai 5,5 jam, ya. Dan biayanya juga relatif terjangkau. Gitu. Mungkin dari Pak Tatak ingin menambahkan? Ya, sama. Kalau saya sih alasan terkuat kenapa saya memilih kuliah di Taiwan karena saya sudah berkeluarga, sudah punya anak. Yang paling penting bagi saya selain akademik ya lokasi gitu ya. Karena one day ketika saya ada waktu libur dan keluarga saya atau family saya ingin pulang, itu saya bisa pulang anytime gitu. Beda kalau misalnya saya kuliah jauh gitu, itu pulang mungkin saya harus keluar biaya kira-kira 1 mobil Ayla gitu ya untuk 1 keluarga PP gitu. Tapi kalau untuk Taiwan kan ya mungkin 1 Honda Beat second gitu. Nah, itu masih bisa dipertimbangkan untuk pulang kapan saja. Karena kita kuliah ini kalau sudah buat keluarga tidak memikirkan diri sendiri tapi juga memikirkan kebahagiaan orang yang kita ajak juga selama studi. Itu ya Mas Tommy ya. Oke. Terima kasih. Oke. Mungkin bisa dilanjutkan. Next. So first, ya, jadi pertama saya coba sedikit memaparkan facts, ya, jadi fakta-fakta dan data-data yang terkait dengan studi saya di NTUST, ya, National Taiwan University of Science and Technology, atau kadang dikenal sebagai Taiwan Tech bahasa Inggrisnya, atau di Taiwan dikenal sebagai Taiketa, ya, Taiketa. Jadi di sini NTUST secara global ranking sudah di atas 500, ya, jadi per tahun 2025 untuk di Asia sendiri sudah top 100 university dan di Taiwan masuk top 5 university. Sementara itu untuk Departemen Civil Engineering sendiri di sini memiliki ranking yang bisa dikatakan baik, ya, antara 151 sampai 200, ya. Jadi hal ini menunjukkan kualitas pendidikan di NTUST ini sangat mumpuni, ya, dan memiliki daya saing internasional yang cukup tinggi. Kemudian di NTUST sendiri dia memiliki 11 college, 14 departemen, dan 24 programs. Mungkin untuk sedikit kasih gambaran seperti apa NTUST, saya ada video, mungkin boleh dibantu Pak Tatak untuk videonya. Video ini akan menunjukkan sedikit menunjukkan kurang lebih suasana di NTUST itu seperti apa sih? Are you looking for a great place to live and study? Are you looking for an international career? At Taiwan's leading Ini salah technology satu university, gedungnya, ya. located in the heart Dan ini of pintu masuk Taipei City, utamanya. you will explore ideas with classmates from around the world. You will encounter interdisciplinary perspectives. You will engage in cutting-edge research. Video ini menunjukkan gambaran secara umum saja, ya. Jadi untuk spesifik civil engineering saya akan coba jelaskan. Get hands-on collaboration and go further together. Change the world. Start your international career at Taiwan's most international university.
Taiwan Tech, National Taiwan University of Science and Technology. Ya, jadi tadi kurang lebih bisa menunjukkan suasana di Taiwan Tech seperti apa ya. Oke. Bentar. Menunggu untuk share screen-nya lagi. Oke, next. Nah, buat teman-teman yang pengen daftar ke N2ST, ini ada admission guide-nya. Teman-teman sebetulnya bisa akses di beberapa link yang tercatat di sini. Dan untuk master itu required documents-nya tidak terlalu banyak ya. Jadi ada CV, study plans, to recommendation letter, kemudian nanti ada form yang harus di-download dari Departemen Civil Engineering ya, kemudian English Proficiency Test. English Proficiency Test ini teman-teman bisa mencantumkan dokumen hasil tes TOEFL IPT atau IELTS ya. Dengan skor standar itu mengikuti CEFR B1 or above. Mungkin untuk TOEFL IPT di atas 70 sudah bisa. Sepengetahuan saya, seingat saya. Dan untuk PhD program, required dokumennya juga kurang lebih sama. Ya. Tambahkan dengan transkrip both undergraduate dan graduate programs. Kalau ada academic ranking yang teman-teman bisa dapat dari masing-masing universitas di S1 ya, atau S2, itu bisa ditambahkan. Nah, untuk masa studi umumnya untuk master itu 2 tahun. Ya. Tapi kalau misalkan memang ada hambatan dari segi riset atau hal-hal lainnya, sehingga harus menunda, itu maksimum 4 tahun, dan harus menyelesaikan 24 kredit atau 24 SKS ya. 24 SKS, dan untuk PhD programnya itu hanya perlu 18 SKS. Dan ini teman-teman nggak perlu khawatir, jadi program-program atau course di N2ST mostly sudah berbahasa Inggris, khususnya untuk graduate programs, master and PhD program ya, itu sudah berbasis bahasa Inggris. Ya. Dan di sini tidak ada wawancara, jadi full hanya dokumen saja. Jadi secara dokumen relatif mudah. Dulu saya mempersiapkan dokumen ini mungkin kurang lebih hanya sekitar 2-3 bulan ya sudah bisa selesai. Oke, next. Nah, untuk biaya kuliah berapa sih? Nah, untuk biaya kuliah teman-teman bisa lihat di tabel ini. Jadi untuk tuition fees kita 36.000 atau 14 juta ya dalam kurs Taiwan yang NT dollar ya, 36.000 NT dollar atau sekitar 14 juta rupiah. Sorry, sekitar 18 juta rupiah. Ya. Kemudian ada credit fees, jadi total kurang lebih 56.000 ya. Dan untuk PhD total itu kurang lebih 58.000. Jadi more or less mirip ya. 58.000. Yang 58.000 itu sekitar apa itu ya? Ya mungkin sekitar 20-an juta ya. Sekitar 25-an juta. Oke, nah kemudian untuk graduate course di sini setiap semester kita itu dibagi jadi fall dan spring ya. Semester spring kita ada Advanced Foundation Engineering, kemudian Landsat and Remedial Measures, and Case Study and Geotechnical Engineering. Kemudian untuk di fall-nya kita ada Advanced Soil Mechanics, Soil Dynamics, Special Topic on Geotextile, Advanced Rock Mechanics, Deep Excavation, and Numerical Method in Geotechnical Engineering. Setiap course ini masing-masing 3 SKS. Ya, masing-masing 3 SKS.
Dan per semester itu rata-rata teman-teman yang kuliah di N2ST langsung mengambil sekitar 12 SKS atau 4 mata kuliah. Nah, lalu misalkan kalau di Spring di sini hanya ada 3 mata kuliah nih, ya nggak apa-apa. Jadi nanti di semester ke Spring berikutnya atau semester ketiga atau semester fall atau semester keempat itu bisa ambil sedikit lebih banyak. Semester kedua atau keempat bisa ambil lebih banyak. Jadi rata-rata teman-teman ambil 4 mata kuliah, 4 mata kuliah per semester. Oke, next. Nah, berikutnya untuk beberapa profesor yang ada di N2ST, nah ini profesor ini masih muda-muda ya. Jadi kalau pas zaman saya dulu itu sudah beruban semua, sekarang profesornya ubannya udah hilang semua. Ini masih pada muda-muda. Yang pertama itu Profesor Teng. Saya sempat diajar juga Profesor Teng di akhir-akhir hampir kelulusan saya. Dari profesor ini expertise di bagian urban geoengineering, kemudian geotechnical improvement, dan geological disposal red waste atau radioactive waste. Ya, jadi kalau teman-teman baca expertise di sini mungkin topiknya terdengar asing ya. Terdengar asing ya, berarti sebetulnya saya percaya bahwa riset-riset yang dilakukan profesor di Taiwan ini merupakan salah satu riset-riset yang maju ya, yang terutama. Lebih maju dari mungkin ya berapa yang ada di Indonesia. Oke, kemudian Profesor Lee atau Anjue Lee, ya, beliau expert di slope stability, rock mechanics, underground excavation, AI, dan soil mechanics. Kemudian Lu Zhebei, ya, itu soil dynamics, soil liquefaction, liquefaction mitigation, three-dimensional effective stress, causal interaction, seismic design, basically tentang earthquake atau soil dynamic ya. Kemudian Profesor Ye Fushuen itu beliau lulusan NTU, jadi saya sempat ketemu, sempat ngobrol-ngobrol juga. Beliau ahli dalam constitutive modeling for geomaterials, ya. Salah satu studinya menggunakan 1G shaking table. Gitu. Okay. Next. Oke. Nah, berikut untuk teman-teman yang pengen tahu fasilitasnya, jadi di sini di N2ST ada beberapa fasilitas ya. Jadi ada in-house atau on-campus housing. Jadi teman-teman yang ingin studi di N2ST itu nggak perlu khawatir bingung mau tinggal di mana. Di N2ST sendiri itu ada on-campus housing. Nanti saya akan coba sedikit paparkan student dormitory-nya itu seperti apa, biayanya berapa. Kemudian di sini juga ada library dan study rooms. Kalau misalkan tidak ingin studi di kamar, teman-teman bisa studi di lab sendiri atau di library. Ya. Di sini internetnya super cepat, jadi upload itu sangat cepat sekali lah. Ya. Jadi beberapa waktu lalu ketika saya balik ke Indo cukup shocking juga internetnya karena sudah terbiasa di Taiwan dengan kecepatan hampir berapa 200 gitu 200 atau 300 Mbps, balik ke Indonesia ngadat terus. Dan nanti kalau teman-teman di Taiwan, teman-teman studi di Taiwan mungkin akan mengalami culture shock juga dalam segi internet gitu ya. Oke, kemudian sport center. Di sini teman-teman juga bisa menggunakan fasilitas sport center di N2ST ya, dengan cukup murah, bahkan sampai gratis. Misalkan untuk kolam renang, itu saya juga masih sering ke N2ST ya, kolam renangnya. Itu untuk saya kolam renang cukup bayar 20 NT, ya 20 NT itu sekitar 10.000 saja ya untuk pakai kolam renang. Kurang lebih. Kemudian ada jogging track juga, ada basketball field, ada volleyball field, itu semuanya bisa pakai free ya, free.
Bahkan masyarakat luar pun atau orang-orang Taiwan di sini pun kadang-kadang ada yang menggunakan fasilitas ini. Gitu. Oke, next. Nah, untuk makan di sini di NTUST ada 2 kantin. Ada 2 kantin dan makanannya sangat bervariasi sekali, ya, sangat bervariasi. Dan yang paling spesial adalah kantin timbang, ya. Ya, seperti yang teman-teman bisa lihat di gambar pojok kanan atas, ya, itu ada sesusan, ya, itu artinya ambil sendiri, silakan ambil sendiri. Lauknya, jadi lauknya ada di meja seperti ini, silakan diambil sesuka kalian. Kemudian kalau sudah, nanti kalian akan ditanya, nah, jadi kalian mau tambah nasi atau enggak, ya. Nanti ditimbang, jadi harganya tuh sesuai dengan timbangan. Kalian bisa lihat di, saya bisa coret-coret, kayaknya bisa ya, di sini ya, apakah dilihat? Ya, oke, di sini per 100 gram itu 18 NT. Kalau ini kebetulan lagi ada diskon, ya. Diskon, jadi per 100 gram itu 18 NT. Atau sekitar Rp9.000. Oke. Rata-rata makan di sini kurang lebih kalau mau hemat banget itu sekitar 50-60, itu sangat minimalis. Kalau menurut saya minimalis sekali ya, 50 NT. Untuk teman-teman rata-rata mungkin bisa 80-100. Kalau orang Taiwan, orang lokal di sini makan bisa lebih banyak lagi, ya, bisa 120 atau 150 per orang. Kemudian kalau teman-teman ke Taiwan, jangan lupa mampir ke toko minuman ini, Chajue, ya, atau teman-teman yang dulu kenal namanya Asui, gitu ya. Toko minuman ini sangat terkenal di kalangan teman-teman mahasiswa. Satu, karena rasanya enak. Dua, harganya murah, banyak diskon juga. Oke. Kemudian ada beberapa toko-toko lain, mungkin kalian bisa coba seperti toko Pak Pao di sini, ya. Dan mungkin hal yang menarik lagi bahwa karena komunitas orang Indonesia di Taiwan, di NTUST ini khususnya sangat banyak, di sekarang kantin ada bahasa Indonesianya, misalkan ini kantin prasmanan, ya, prasmanan. Kemudian ada roti kukus, gitu ya. Nah, ini bahasa kalau zaman dulu pas zaman saya kuliah itu belum ada, tapi sekarang udah ada, ya. Jadi karena komunitas bahasa Indonesia, menurut saya mungkin karena komunitas mahasiswa Indonesia ini sangat besar di NTUST, jadi dimasukkan bahasa Indonesia. Ya, jadi ini akan sangat memudahkan kalian untuk memilih makanan di sini. Kemudian kalau makan di Taiwan di kantinnya ini kita juga harus memisahkan sampah. Ya, jadi penting di sini untuk menjaga kebersihan di Taiwan dan memilah-milah sampah organik, sampah plastik, sampah kertas atau karton, ya. Itu harus dipisahkan semuanya di sini. Jadi kalau misalnya kotor silakan bersihkan sendiri. Jadi kebanyakan restoran atau kantin di Taiwan itu harus self service, ya, mandiri. Oke, ya mungkin next. Ya. Nah, ini student dormitory-nya. Ya. Jadi di NTUST itu ada 3 dormitory, ya. Ada first dormitory, ya. Ada first dormitory, ada second dormitory, ada third dormitory. Di sini, nah kalau dormitory di sini satu ruangan bisa berisi sampai 6 orang. Kalau dulu saya pas kebetulan pada masa-masa renovasi, jadi satu ruangan bisa sampai 12 orang. Kayak barak, benar-benar full. Full orang gitu ya. Tapi kamarnya juga nanti kalian akan dapat kurang lebih kamarnya seperti yang ada di sini ya. Untuk yang cewek, ini dom cewek kurang lebih nanti dapat bunk bed di sini. Nanti kalian tidur di atas ini, ya. Tidur di atas, dan di bawah sini adalah meja belajar kalian. Ada lemari juga harusnya. Nah, kalau yang cowok dulu dom saya kurang lebih seperti ini bentukannya. Jadi ada satu AC, ada bunk bed di sini,
di sini ada lemari, ya. Di sini ada lemari, bawahnya meja belajar. Di sini kita bisa tidur dan belajar di sini. Tapi biasanya untuk teman-teman yang ada di NCST itu belajar selalu di lab, ya. Jadi di dom itu hanya untuk tempat tidur aja. Oke. Nah, berapa sih fee-nya? Fee-nya di sini sangat murah, ya. Dibandingkan untuk tinggal di luar. Jadi untuk fee kurang lebih untuk first dormitory itu karena baru, ya, karena dom baru itu relatif mahal, dari 12.500 atau sekitar 6 juta, ya, per semester, ya, 6 juta per semester. Saya rasa cukup sangat murah. Kemudian untuk second dormitory itu sekitar 6.500 atau 3 jutaan, ya, per semester. Third dormitory itu sekitar 6.800, jadi kurang lebih sama, ya, harganya. Untuk summer itu ada libur sekitar 2,5 sampai 3 bulan, itu kita tetap harus bayar dormitory, kurang lebih harganya berikut. Dan di sini untuk AC-nya itu nanti kalian perlu apa ya? Perlu diskusi dengan teman kamar terkait dengan pembayaran AC. Jadi nanti akan ada kartu AC, kalian bisa isi misalkan 200 NT atau 500 NT gitu, ya, untuk bisa menggunakan AC yang ada di ruangan. Dan kemudian di sini toiletnya toilet umum, ya, jadi private. Untuk private bathroom itu ada di dom 3, biasanya domnya cewek itu ada private bathroom. Yang bersih-bersih siapa? Yang bersih-bersih kalau untuk private bathroom kalian sendiri, ya, jadi tidak ada apa istilahnya, ya, cleaning service, ya, untuk bisa bantu bersihin kamar mandi. Jadi kalian secara piket gantian dengan teman-teman di kamar ini untuk membersihkan kamar mandi. Untuk cuci-cuci gimana? Jadi di sini biasanya setiap lantai itu ada public laundry, ya. Jadi ada washing machine dan dryer juga ada. Harganya untuk dryer mungkin kalau dari data yang saya dapat itu sekitar 20 NT per pemakaian, atau sekitar 10.000, ya, 10.000 per pemakaian. Dan ini kalau masa-masa kuliah ini banyak sekali yang pakai, ya, jadi rebutan. Kalian bisa pakai, misalkan kalian tinggal di lantai 10, kalian bisa pakai washing machine atau dryer di lantai 9 atau 8 atau bahkan atasnya, gitu, ya. Oke. Next. Nah, ini ada beberapa fasilitas yang ada, ya. Jadi di dom 3 atau domnya cewek itu ada lounge. Di sini kalian bisa belajar di sini, kerja kelompok, belajar teman-teman, atau ada study room atau belajar di study room. Di sini ada study room. Dan ini contoh penampakan dormitory, ya. Dormitory di salah satu dormitory di NTST kurang lebih seperti ini. Foto yang bisa saya dapat. Ini ada dom 2. Ini sepeda, itu penting sekali untuk teman-teman mahasiswa nanti S2 untuk bisa punya sepeda supaya bisa traveling, ya. Traveling. Kemudian ini contoh bunk bed-nya juga, ya. Oke, next. Nah, berikut ada profesor saya. Jadi untuk teman-teman mungkin beberapa ada yang kenal, ada yang mungkin belum kenal. Beliau adalah Profesor Chang Yuo. Beliau ahli dalam deep excavation, ya, soil structure inspection, dan electro-osmosis chemical ground improvement. Nah, mungkin teman-teman lebih familiar dengan buku ini, ya. Mungkin di Indonesia sering pakai, ya. Jadi beliau adalah author dari buku Deep Excavation Theory and Practice. Kalau dulu saya studi di NTUST, ini sudah seperti Bible, ya. Bible buat saya. Kalian mau tanya apa aja, saya tahu halamannya kurang lebih ada di mana, gitu, ya. Mau tanya sand boiling, atau mau tanya tentang apa push in, gitu, ya. Hampir konten dari buku ini saya tahu, gitu, ya, kurang lebih. Kemudian beberapa publikasi beliau ada di sini, ya.
teman-teman bisa akses, dan di sini ada saya coba ambil beberapa publikasi yang beliau bekerja sama dengan murid dari Indonesia. Oke, ada Mas Abdi, ada Pak Aswin, ada Pak Erwin, Pak Cyril, sorry, Pak Cyril, kemudian saya sendiri, ya. Dan ada beberapa buku yang beliau buat di sini. Oke, Oke, next. Ya, berikut adalah suasana studi di Taiwan. Jadi saya juga sering ada acara makan-makan bersama profesor, acara makan-makan bersama teman-teman lokal orang Taiwan, ya. Dan di sini ada yang kenal, ya. Di sini siapa nih? Ya, saya juga ikut conference di China juga, ya. Oke, next. Nah, ini adalah studi suasana kampus fasilitas, ya, jadi ada lab-nya. Jadi teman-teman akan mendapatkan lab sendiri tergantung dari profesor. Jadi kalau di NTUST satu profesor satu lab, ya, satu lab komputer seperti ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan komputer yang dari sini, ya. Dan ini soil lab-nya yang ada di NTUST. Dan untuk teman-teman yang ingin tahu suasana yang lebih detail lagi, mungkin saya ada kasih referensi video dari Dr. Hari Hermawan. Ini teman saya juga, satu angkatan. Beliau ada YouTube, dan silakan diakses saja. Ya, oke. Oke, next. Mungkin saya persilahkan. Oh, masih ada. Oke, sekilas saja. Scholarship. Jadi dulu saya mendapatkan full scholarship. Dulu untuk master saya dapat 10.000, sekarang ada kenaikan 12.000. Jadi menurut saya ini sudah untuk kalau kalian tinggal di kampus, di dormitory sendirian, gitu ya, tidak punya tanggungan, itu menurut saya cukup untuk bisa membiayai hidup kalian, gitu ya, untuk master. Untuk PhD kalian dapat yang lebih gede lagi, sekitar 18.000. Mungkin perlu diperhatikan bahwa di sini scholarship tidak mutlak segini, ya. Jadi artinya bisa lebih, tapi tidak bisa kurang. Floating di floor, gitu ya istilahnya. Jadi mungkin profesor bisa menambahkan fee lain, gitu ya, tergantung proyeknya dia. Kemudian untuk durasi yang mungkin saya highlight itu sekitar 2 tahun untuk master, kemudian 3 tahun plus 1, jadi boleh nambah 1 tahun atas pertimbangan profesor. Ya, dulu saya dapat full scholarship, kok teman-teman yang dapat partial scholarship pun menurut saya tidak perlu khawatir, ya. Teman-teman menurut saya tetap ambil saja, ya. Nanti mungkin sering dengan berjalannya waktu atau tahun kedua kalian bisa apply, scholarship ini, gitu. Ya, bisa apply scholarship ini, kemudian dan di sini ini untuk biaya bulanannya, ya. Jadi kalian nanti dapat bulanan kurang lebih segini, dan ini udah free tuition, jadi, ya. Jadi kalian tidak perlu membayar biaya kuliah. Oke, next. Nah, oke, next berikutnya saya serahkan ke Pak Tata. Oke, terima kasih Pak Tommy. Gimana teman-teman ini untuk yang ngerasain Indonesia gelap di negara Indonesia? Apakah sudah ada kepikiran untuk kabur aja dulu, gitu ya? Ya, jadi tadi paparan yang disampaikan oleh Bapak Tommy terkait dengan perkuliahan di NTUST. Nah, giliran saya adalah untuk di National Taiwan University. NTU ini adalah salah satu kampus terbaik di dunia karena dia masuk ranking 68 di dunia, jadi masih masuk di World 100 Top University in the World, dan juga salah satu perguruan tinggi, bukan salah satu, bahkan perguruan tinggi terbaik di Taiwan. Nah, jadi ibaratnya ini kayak UI-nya Indonesia lah ibaratnya. Jadi kalau di NTUST itu kebanyakan program studinya lebih banyak ke teknologi gitu ya, atau boleh dibilang kayak ITB atau Politekniknya lah di Indonesia. Kalau di NTU ini lebih diverse untuk jurusannya gitu. Lalu bagaimana untuk kondisi geoteknya atau sipilnya gitu. Nah, coba nanti saya juga ada video gitu ya. Nanti siapa tahu teman-teman juga mungkin ada lebih ketertarikan untuk ke NTU daripada NTUST atau sebaliknya. Saya izin share screen dulu.
Oke, saya lanjutkan share screen. Oke, ya. Untuk mendaftar di NTU sebenarnya kurang lebih sama dengan di NTUST. Cuman untuk daftar kuliah di S3 itu apa namanya, seingat saya untuk IELTS itu minimal 6,5 untuk yang S3. Tapi kalau untuk S2 antara 5,5 sampai 6 itu bisa. Nah, itu. Cuman memang saran saya untuk teman-teman yang mau apply scholarship untuk peluang opportunity diterima lebih tinggi, memang teman-teman selain menaikkan IPK, yang paling utama juga English skill-nya gitu ya, ditunjukkan dengan English Proficiency Test-nya. Semakin tinggi English Proficiency Test, tentu peluang untuk diterima scholarship-nya lebih tinggi. Karena memang kalau IPK kan mungkin apa namanya, kampus itu relatif melihatnya karena mungkin beda asal kampus juga pasti pressure-nya nggak sama, tingkat kesulitan untuk mendapat GPA juga nggak sama, jadi memang sedikit relatif. Jadi biasanya kalau untuk GPA itu hanya sekedar apa namanya, patokan standar aja untuk diterima masuk. Tapi biasanya untuk melihat kualitas lebih jauh lagi ya ke English Proficiency Test. Karena memang tidak ada ujian wawancara dan tulis, jadi hanya mendaftar dengan berkas, jadi ya memang berkasnya disiapkan dengan baik. Terutama nanti untuk minta rekomendasi ke dosen-dosen yang memang punya capability dan pengalaman yang cukup tinggi jam terbangnya. Jadi memang cukup dikenal sehingga ketika dia baca yang memberikan rekomendasi adalah doktor ini atau prof ini, itu nanti pihak dari universitas atau calon supervisor akan lebih apa namanya, lebih tinggi untuk melirik teman-teman untuk diterima di sana. Nah, itu tips ya untuk daftar kuliah di Taiwan. Mungkin juga itu berlaku di negara lain. Untuk tuition fee kurang lebih sama. Untuk tuition fee per semesternya sekitar 30 juta kurang lebih gitu ya. Untuk S3 terutama ketika teman-teman sudah masuk tahun ketiga, keempat, dan seterusnya itu bayarnya separuhnya atau masuk ke basic tuition fee sekitar 15 juta. Nah, itu untuk tuition fee-nya. Karena kenapa? Karena di tahun ketiga keempat itu dapat potongan diskon karena memang sudah tidak ada kuliah. Jadi di NTU atau NTST atau seluruh kampus di Taiwan itu proses perkuliahannya baik S2 maupun S3 adalah coursework by thesis, with thesis. Jadi nggak cuman riset, nggak cuman kuliah, tapi kombinasi keduanya. Jadi ada kuliahnya dulu, lalu juga ada risetnya gitu ya. Nanti untuk syarat lulusnya. Nah, ketika sudah masuk tahun ketiga, itu adalah tahun di mana teman-teman sudah tidak ada kuliah lagi atau tahun keempat, jadi hanya fokus ke riset. Makanya basic tuition fee aja yang dibayarkan, jadi sudah tidak membayar coursework-nya, ibaratnya gitu. Nah, ini untuk daftar profesor. Sebenarnya ini adalah profesor yang tetap yang ada di sini, gitu ya. Ada 7, tapi juga kita di NTU juga punya beberapa profesor dari luar, kalau boleh disebut namanya profesor praktisi ya, atau dosen praktisi. Di Indonesia kan juga ada ya dosen di kampus atau dosen industri juga ada. Nah, kalau ini dosen tetapnya ya. Kalau yang dosen praktisi juga ada satu atau dua dari Geotek. Di sini ada salah satu profesor yang cukup terkenal, sangat terkenal bahkan se-Taiwan Raya dan juga sedunia karena dia adalah distinguished professor ya dari NTU, Profesor Ching. Fokus dia adalah di soil mechanics. Lalu ada Prof. Louis Ke. Kebetulan Prof. Louis Ke ini adalah ketua jurusan atau kepala departemen jurusan sipil. Jadi ketua jurusannya justru dari Geotek di Prof. Ke. Riset dia lebih banyak berkecimpung di bidang bakteri atau soil bakteri untuk ground improvement. Terus berikutnya ada Profesor Taitin Wang. Dia expert di bidang rock mechanics, tunnel engineering, dan engineering geology. Lalu ini adalah Profesor Wosin Yang. Ini adalah profesor saya dan profesornya Bapak Tommy. Riset dia sebelumnya lebih banyak dikenal oleh orang-orang ahli di bidang geosintetik. Nah, saat ini beliau mengembangkan lagi untuk risetnya, masih tetap di lingkup yang sama, di slope stability, tapi mencoba untuk pendekatan-pendekatan metode lain. Salah satunya yang saya aplikasikan di riset saya menggunakan material point method.
Dan juga beliau juga mencoba untuk melakukan riset yang lain lagi untuk mengembangkan sayap penelitiannya. Makanya sama Bapak Tommy risetnya terkait dengan deep foundation atau geothermal foundation engineering. Lalu ada Profesor Cho, dia ahli di bidang soil structure interaction gitu ya. Jadi kalau misal teman-teman mau belajar tentang pile foundation, Profesor Cho ini cukup ahli di bidangnya karena memang beliau termasuk salah satu tim ahli untuk desain fondasi tiang atau untuk desain gempa ya, gempa guideline di Taiwan. Terus juga ada Profesor Kwok tentang soil dynamic, dan ini adalah profesor baru, Profesor Wang. Beliau juga sama seperti Profesor Kwok, beliau akan banyak berkecimpung di bidang soil dynamics dan juga earthquake engineering. Untuk research facilities, atau nanti teman-teman kalau kuliah di Taiwan tuh dapat apa aja gitu. Nah, teman-teman kalau kuliah di Taiwan itu, dulu saya waktu pertama kali datang kuliah S2 itu saya kaget, saya bawa segitu banyak persiapan untuk kuliah, ternyata semua tidak kepake. Mulai dari buku nggak kepake, laptop hampir nggak kepake, dan sebagainya. Kenapa? Karena teman-teman sudah disupport penuh selama kuliah di sini. Ya teman-teman cukup fokus bawa baju teman-teman aja gitu ya, baju terbaik teman-teman, style terbaik teman-teman untuk datang ke Taiwan. Karena di Taiwan nanti teman-teman dapat komputer, mau teman-teman riset di lab atau tidak, teman-teman pasti akan dapat komputer untuk kerja, office work namanya. Yaitu masing-masing orang akan masing-masing punya masing-masing desk gitu ya. Kalau emang teman-teman risetnya tidak di lab atau risetnya di office karena modeling gitu ya, atau numerical, itu teman-teman akan dapat komputer yang speknya tinggi gitu ya, karena untuk kebutuhan riset gitu. Tapi kalau tidak, ya standar, tapi nanti teman-teman akan banyak menghabiskan waktu di lab ya. Untuk di lab sendiri teman-teman akan difasilitasi mulai dari bahan dan alat. Karena kenapa? Karena lab di Taiwan itu hampir semuanya diorganize oleh masing-masing profesor. Jadi jangan heran kalau Profesor A labnya di sini, Profesor B lab soal mekaniknya di sini, Profesor C lab soal mekanik di sini. Jadi beda-beda. Jadi nggak akan ada rebutan lab di Taiwan. Kalau di Indo kan karena labnya satu untuk semua profesor dan semua mahasiswa, kadang-kadang rebutan, mesti daftar dulu gitu ya, daftar ke toolman-nya. Pak atau Bu, saya mau daftar untuk hari ini untuk riset. Oh, nggak bisa karena mau dipakai praktek. Nah, itu tidak ada di Taiwan karena masing-masing profesor punya. Jadi teman-teman bisa menggunakan kapan saja. Dan memang kehidupan kuliah di Taiwan itu hampir 24 jam. Jadi jangan heran kalau jam 3 pagi, jam 4 itu masih banyak yang berlalu lalang di kampus untuk belajar, riset, dan sebagainya. Untuk fasilitas lainnya, kita punya perpus yang cukup terkenal. Rata-rata kalau teman-teman browsing NTU, rata-rata pasti akan muncul ini ya, NTU Main Library. Untuk ini NTU Student Counseling Center, teman-teman kira-kira punya gejala-gejala stres atau ada masalah dengan akademik non akademik, teman-teman bisa konsul ke psikologi di sana gratis. Juga center ini gratis karena teman-teman kuliah wajib untuk membayar National Health Insurance atau kartu kesehatan, maka teman-teman punya hak untuk selalu ngecek ya kesehatan teman-teman, dan itu di cover untuk kesehatan teman-teman sama seperti BPJS. Nah, ini uniknya di NTU karena dia punya jurusan pertanian atau peternakan, maka hampir semua komoditi hasil riset dan juga hasil praktek dan ternak atau pertanian dari NTU itu dijual di market di NTU, di kampus NTU Taiwan. Dan harganya lebih murah dan lebih berkualitas tentu saja, karena memang ini produksinya dengan teknologi gitu ya. Jadi itu cukup populer di sini. Untuk fasilitas di NTU ya, ini sport facility-nya ya. Ini sport facility lengkap. Boleh dibilang lebih lengkap daripada di NTUST gitu ya, karena memang kampusnya juga lebih luas daripada di NTUST. Jadi fun fact-nya adalah sebenarnya saya dan Pak Tommy yang dari S2-nya di NTUST ke NTU itu sebenarnya cuma nyebrang. Jadi sebenarnya kampusnya itu berseberangan gitu ya, bersebelahan. Jadi sebenarnya kurang asik juga ketika kita dulunya S2 di NTUST terus gaya-gayanya mau hijrah ke NTU karena rankingnya lebih tinggi, padahal sebenarnya cuma nyebrang doang, bersebelahan gitu. Nah, itu sebenarnya fun fact-nya di situ. Untuk fasilitasnya, kita hampir semua cabang olahraga kita punya lapangannya. Dan jumlah lapangannya cukup banyak gitu ya. Kalau memang teman-teman mau pakai
dalam durasi lama dan bersama-sama teman-teman yang lain. Kalau memang tidak ada jam yang dipakai oleh UKM, ya bahasanya UKM gitu ya, itu free. Siapa datang cepat dia yang duluan pakai gitu ya, dan itu kapan aja teman-teman bisa gunakan, mau sampai subuh pun juga bebas. Kalau teman-teman nggak punya alat olahraga juga bisa pinjam, jadi gratis. Nggak punya raket bisa pinjam raket di sana ada, bisa pinjam. Bola basket juga bisa pinjam, gym juga termasuk. Untuk dormitorinya ada berbagai macam tipe. Yang pertama General Dome, ini saya sebut dari yang paling nggak enak dulu ya. Ini kalau teman-teman, kalau kita sih bilangnya ini asrama barak gitu ya. Kenapa? Karena satu kamar itu isinya antara 4 sampai 5 orang dengan kamar mandi sharing gitu ya. Kamar mandinya itu bersama-sama gitu per lantai, tapi harganya lebih murah gitu ya, lebih murah. 7.900 per semester, atau kalau dirupiahkan sekitar 500.000 per bulan, kurang lebih 500 sampai 700.000 per bulan gitu ya, sama seperti ngekos di Jawa gitu ya. Terus yang kedua ada yang twin share, ini yang apa namanya, sama seperti General Dome, cuman dia kamar mandi di dalam ya. Terus yang agak sedikit mewah gitu ya, ini Prince House gitu ya. Tapi ini rebutan karena jumlahnya tidak banyak. Ini ada yang single room, satu kamar sendiri, tapi harganya lumayan, 8.200 per bulan. Yang harusnya 8.200 ini untuk per semester, tapi untuk per bulan gitu ya. Jadi sekitar 4 juta per bulan. Ini ya kayak kalau kuliah di Jakarta kayak tinggal di apartemen lah gitu ya. Kamar kamar sendiri, terus meja belajar sendiri, lalu juga apa namanya, kamar mandi sendiri, atau mungkin yang twin room. Ini yang sekamar berdua. Nah, saya waktu pertama kali datang karena belum bawa keluarga, karena saya bawa keluarga di semester berikutnya, saya tinggal di twin room, 5.300 per bulan, ini sekitar 2.500.000 per bulan. Tuh, dapatnya ini gitu. Nah, ini lokasi-lokasi map dari asrama di NTU. Hampir semua asramanya berlokasi di sekitar area NTU, jadi nggak jauh gitu ya. Jadi tidak jauh ke kampus. Ya paling jauh sekitar 10 menit jalan kaki, bukan naik motor. Nah, ini juga sama. Ada mesin cuci juga di sana, sekali nyuci sekitar 5.000 gitu ya. Nanti mengeringkannya juga 5.000, jadi nggak perlu beli hanger untuk gantung-gantung di luar karena mesin cucinya sudah sama pengering gitu ya. Jadi praktis. Nah, ini profesor saya. Saya mau introduce profesor saya supaya nanti teman-teman sempat tahu, mau satu lab juga sama saya dan Pak Tommy. Jadi kita jadi tiga serangkai di Taiwan gitu ya, dengan profesor yang sama. Ini Profesor Ko Shin Yang. Publikasi dia cukup banyak di bidang sustainability. Yang terakhir ini sama Mas Tommy, Pak Tommy baru publish ya, Investigation of the Thermal Response of an Energy Rush Foundation in Taipei di TUS, TUST. Mudah-mudahan saya juga bisa cepat di tahun ini karena saya juga sudah masuk ke review pertama untuk paper saya terkait dengan MBM. Beliau juga bikin buku, baru bikin buku bareng dengan Profesor O. Bukunya ini diterbitkan di Taylor and Friends, gitu ya, CRC Press. Jadi cukup cukup ini ya, bonafit gitu. Kehidupan di perkuliahan bagaimana ya? Teman-teman akan disupport, sangat disupport sekali oleh profesor teman-teman dan juga kampus teman-teman. Bukan hanya tentang perkuliahan, ini tentang perkuliahan gitu ya, praktek di kelas dan sebagainya, tapi juga teman-teman akan disupport untuk apa namanya, conference. eh, Kalau ada acara ulang tahun itu kita paling senang tuh karena kita nanti dapat dapat kesempatan untuk makan-makan sama prof gratis, dibayarin gitu ya, dinner gitu, enaknya. Dan untuk kuliah di Taiwan itu jangan heran bahwa kita tidak akan terlalu sibuk untuk mencari dosen. Jadi dosen itu tidak hilang-hilang, tapi dosen itu akan selalu ada, dan bahkan kalaupun kita yang hilang 1-2 minggu nggak ada kabar, maka dia akan nyari kita. Gitu. Itu yang saya bersyukur banget, dan ketika janjian sama profesor untuk ketemuan, itu bahkan kalau misalnya janjiannya jam 3 sore misalnya, lalu jam 3:05 itu ternyata dia nggak apa namanya, merasa bahwa dia nggak bisa datang, dia akan ngabarin. Tatak, saya mungkin datangnya telat 10 menit gitu ya, kamu nunggu sebentar gitu. Dia ngabarin, jadi dia nggak ngilang. Kalau di negara kita kan teman-teman yang ngerasain suka dukanya kuliah itu udah nungguin seharian, tiba-tiba disuruh besok, besoknya lagi juga sama gitu. Nah, ini enaknya. Jadi kita benar-benar profesional dengan profesor, saling menjaga trust antara hubungan, baik waktu dan juga performa.
dan kedepannya juga pasti akan lebih bagus untuk hasil kita. Untuk scholarship sebenarnya kurang lebih sama dengan NTU ST ya sebenarnya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Tommy, kurang lebih sama, cuman emang nama-namanya aja yang beda. Tapi sebenarnya untuk kuantitinya tidak mungkin lebih banyak daripada di NTU ST karena memang sudah ada aturannya. Jadi kurang lebih sama, kurang lebih sama. Cuman memang kalau untuk scholarship di Taiwan sendiri, kalau teman-teman untuk bawa keluarga, terutama yang punya anak, gitu ya, itu mungkin teman-teman harus pikirkan untuk part time karena memang yang paling berat untuk tinggal di Taiwan itu adalah apa namanya biaya tinggal di luar, bukan di asrama. Kalau tinggal di luar itu cukup mahal. Tapi kalau teman-teman hidup sendiri atau mungkin kalau bawa pasangan juga kuliah, juga dapat scholarship dari kampus, ya pasti cukup untuk tinggal di luar karena masing-masing bisa menghidupi diri masing-masing. Tapi kalau hanya mengandalkan satu funding lalu bawa istri dan anak, saya rasa pasti harus part time karena memang tidak cukup. Itu sedikit tips dari saya teman-teman mau kuliah. Dan itu juga mungkin berlaku di negara lain bukan hanya Taiwan, juga berlaku di negara lain. Nah, ini dunia kerja di Taiwan. Ini mungkin biar Pak Tommy menjelaskan, tapi mungkin teman-teman penasaran kenapa kok saya blur kameranya ini, karena memang di Taiwan menghargai privasi ya, jadi takut nanti saya kena hak cipta atau kena apa namanya undang-undang ITE Taiwan, makanya saya blur wajah. Baik, Pak Tommy, silakan. Oke, terima kasih Pak Dokter. Mungkin singkat saja untuk yang working. Jadi di sini teman-teman selain berkuliah bisa juga join part time. Ya. Jadi part time di sini kalau kalian berkuliah itu ada batasannya. Ya. Jadi batasannya adalah 20 jam per minggu, ya, untuk selama semester berlangsung dan kalian bebas part time juga selama summer dan winter vacation. Rate-nya berapa? Rate-nya itu sekitar 190 NT per jam lah ya. Normalnya sudah 90 NT per jam atau 80 ribuan. Sorry. Ya sekitar gitu. Ya. 200, anggaplah 200 100 ribu lah per jam. Ya. Nah, untuk jenis part time sebenarnya kalian bisa part time sebagian besar sih di warung-warung makan atau di minimarket ya. Di sini banyak sekali 7-Eleven dan Family Mart. Kalian jalan berapa 5 menit 10 menit langsung ketemu Family Mart ya atau 7-Eleven. Jadi kalian bisa part time di convenience store ya atau di sana ada banyak sekali toko Asian store ya atau toko Indo biasa kita nyebutnya. Indeks dan lain-lain itu banyak. Kalian bisa part time di sana, bahkan bekerja di sana pun bisa, atau di rumah makan ya, entah sebagai waitress atau mungkin bisa bekerja di kitchen. Oke, next. Nah, saya juga dulu saya pernah bekerja di Taiwan juga sebagai engineer ya, sebagai junior engineer di Taiwan di Moh & Associates ya. Moh & Associates lokasinya di New Taipei, cukup jauh dari kampus. Ya. Di sana saya bekerja sebagai junior engineering. Mostly saya melakukan feasibility study, ya, kemudian design. Ya. Mostly basic dan detail design. Oke. Di sini untuk secara gaji dulu ya, untuk zaman dulu sekitar tahun 2000 berapa tuh? 18-an ya. Mungkin awal-awal gaji 38.000 atau sekitar berapa? Ya 19 juta, hampir 20 juta ya per bulan. Ya. Kemudian saya 2 tahun di sini keluar dengan gaji kurang lebih 42.000, ya, 21-an juta, kurang lebih ya, kurang lebih per bulan. Oke, next. Nah ini contoh waktu saya kunjungan lapangan, bahkan saya juga tetap perlu melakukan site supervision, ya, site investigation supervision. Jadi tetap mengawasi lapangan di sini. Kemudian saya juga mengunjungi beberapa proyek MRT yang ada di Taiwan. Ya. Ini saya masih muda sekali di sini.
ya. Ini tahun berapa nih? Mungkin 4 tahun atau 5-6 tahun lalu lah ya. Ya. Dan di sini mungkin sedikit cerita kalau pekerjaan solid investigation di sini orangnya cukup dikit ya. Jadi untuk SI seperti ini dilakukan antara 2-3 orang saja. Dan uniknya di sini biasanya merupakan usaha keluarga. Ini suami, ya, ini istrinya nih, ya, dari istrinya. Hanya 2 orang ini aja, ya, 2 orang ini aja. Tapi menurut saya pekerjaannya sangat rapi sekali, ya, untuk jumlah pekerja yang demikian. Saya sangat rapi, cepat, gitu ya. Sini kita bisa lihat ada core box, kemudian ini ada bubuk untuk bentonite-nya, ya, supaya untuk menjaga lubang bornya tidak kolaps, gitu ya. Oke, next. Nah, ini berita terakhir yang saya dapat ya, jadi ada kenaikan minimum, ya, upah minimum. Jadi kalau teman-teman penasaran berapa sih upah minimumnya, gitu ya. Upah minimumnya itu adalah sekitar 28.000. Untuk yang hourly wage itu sekitar 190 tadi, masih sama kayak kurang lebih. Biasanya ini untuk part timer. Dan untuk gaji minimum di sini tenang aja, kalau teman-teman lulus S2, S3 kan tidak akan mendapatkan upah minimum, jauh di atas minimum. Ya, bisa 2 kali lipat atau 1,5 sampai 2 kali lipat dari upah minimum. Ya, khususnya untuk lulusan S2 ya, S2 atau bahkan S3 bisa lebih. Ya. Mungkin untuk gambaran kasaran mungkin di next page aja. Next. Gambaran kasar, jadi ini saya dapat data, jadi rata-rata monthly salary dalam NT dollar ya, rata-rata itu 30 juta atau 60.000 NT, ya, cukup besar. Ya. Mungkin untuk gambaran kasar, lulusan S1 itu sekitar 40 ribuan, lulusan S2 itu sekitar 45.000 sekarang, 45 sampai 46. Ya, lulusan S3 itu mungkin sekitar hampir 50 sampai 60 ribu. Atau kalau saya ulang dalam rupiah ya, mungkin untuk S1 itu sekitar 15 sampai 20 juta. Untuk S2 mungkin sekitar 22 sampai 25. Untuk S3 hampir mendekati 30 juta per bulan. Ya. Kalau postdoc di sini pun juga dihargai kurang lebih harganya segini. Ya, bulanannya. Oke, next. Kemudian untuk gaya konstruksi ya rata-rata saya dapat data ini tahun 2022 ya, itu kurang lebih di 48.000 atau 24 jutaan. Oke. Next. Mungkin saya kembalikan ke Pak Tatak yang mungkin banyak jalan-jalan nih di sini. Oke. Iya, Taiwan itu sebenarnya dulunya dikenal sampai sekarang juga dikenal dengan Pulau Formosa ya. Pulau Formosa itu dalam bahasa Portugis itu dikenal dengan pulau yang indah ya. Makanya karena memang pulaunya indah, makanya memang tempatnya juga banyak yang bagus-bagus gitu ya. Dan yang paling penting bahwa tempat wisata di sini benar-benar dijaga kenaturalannya oleh pemerintah gitu ya. Jadi sangat dijaga kenaturalannya, sangat dijaga apa namanya aksesnya dan sebagainya sehingga emang nyaman dan cantik untuk dikunjungi gitu ya. Nah ini adalah beberapa foto yang cukup terkenal sebagai objek wisata di Taiwan gitu ya. Nanti untuk detailnya teman-teman langsung ke sini aja biar teman-teman ngerasain. Tapi emang salah satu ikon yang paling terkenal di Taiwan itu adalah Menara 101. Ini dulunya pada saat menara ini jadi, gitu ya, itu adalah salah satu menara tertinggi di dunia, 5 besar gitu ya. Mungkin sekarang sudah tersalib dengan menara-menara yang di daerah Timur Tengah gitu ya. Nah, gitu. Untuk makan itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tommy bahwa untuk makan antara 50 sampai 135 ya tergantung teman-teman ya mau makan menu apa, tapi memang kalau makan itu teman-teman nggak usah khawatir ketika teman-teman makan di kampus maka pasti harganya akan lebih murah daripada di luar kampus walaupun dengan menu yang sama gitu ya, sama-sama beli McD gitu ya, McD di mana di kampus sama McD di luar kampus itu harganya lebih murah di kampus karena teman-teman ketika
beli di kampus, teman-teman punya privilege untuk menggunakan kartu mahasiswa sehingga teman-teman bisa dapat diskon 10% gitu ya. Bahkan bukan hanya restoran, tapi di semua minimarket di kampus, mulai dari 7-Eleven atau Family Mart. 7-Eleven dan Family Mart ini ibaratnya seperti minimarket war di Indonesia antara apa namanya Indomaret dan juga Alfamidi atau Alfamart. Jadi nanti teman-teman akan lebih banyak ketemu ini, dua minimarket ini. Nah, ini untuk jenis transportasi yang ada di Taiwan gitu ya, MRT. Dan menurut saya MRT di Taiwan ini termasuk MRT yang paling bagus transportasinya karena memang kayaknya di Indonesia juga belajar tentang sistem manajemen MRT dari Taiwan gitu ya. Walaupun untuk konstruksi strukturnya dari Jepang gitu, tapi untuk manajemen MRT-nya dari Taiwan karena memang cukup bagus sekali mereka untuk manajemen MRT-nya gitu ya. Dan juga bisa pakai bis kota atau U-Bike. U-Bike ini adalah sepeda kota yang teman-teman bisa gunakan di tempat-tempat tertentu di daerah Taiwan gitu. Atau teman-teman bisa pakai motor. Tapi kalau menurut saya, ketika teman-teman kuliah di Taiwan, atau mungkin di negara manapun, kayaknya di luar dari Indonesia, itu sepertinya teman-teman harus sudah mulai terbiasa untuk sering berjalan kaki. Karena memang selama di Taiwan terutama, itu kita akan menghabiskan waktu kurang lebih dari 10.000 langkah, saya yakin, per hari. Karena memang untuk di sini jarang ada orang yang bawa kendaraan sendiri, rata-rata pakai transportasi umum. Dan transportasi umumnya juga sangat terintegrasi sekali, mulai dari bis kota, MRT, dan U-Bike. Jadi kalau teman-teman mau ke halte, itu di setiap beberapa kilo ada bis untuk halte, juga di setiap beberapa kilo juga ada MRT, dan semuanya saling terintegrasi. Jadi teman-teman cukup termudahkan, dan itu sudah menjangkau seluruh area di Taiwan, khususnya di Taipei. Jadi itu, dan itu sangat murah ya transportasi di sini, dan tidak macet. Jadi di Taiwan itu teman-teman pasti akan heran kok nggak ada macet gitu ya. Memang karena di sini transportasi sudah cukup baik, karena memang publik transportasinya juga sudah cukup nyaman gitu ya. Untuk tinggal, nah untuk tinggal teman-teman bisa punya dua pilihan. Yang pertama, kalau teman-teman mau tinggal di flat, gitu ya, tinggal di luar tuh tinggal di flat, atau teman-teman mau tinggal di sharing room atau ngekos gitu ibaratnya. Nah, untuk di Taipei sendiri emang tantangan yang paling tinggi itu adalah kalau teman-teman tinggalnya di luar karena biaya cukup mahal gitu ya. Memang biaya yang paling menguras untuk tinggal di Taiwan, terutama di Taipei ya, karena ibu kota itu adalah tinggal di luar atau apartemen. Kalau untuk makan relatif sama lah. Untuk makan relatif sama. Karena kalau teman-teman misalnya bawa keluarga, kalau tinggal di luar itu masak, pasti hematnya masak itu sama dengan teman-teman kalau beli di kampus. Cuma memang tinggal di luar itu yang menguras cukup pikiran ya kalau teman-teman bawa keluarga. Jadi bayangkan tadi kalau saya tinggal di kampus sendirian, yang tadi di NTU, asrama NTU itu sebulannya 8.200 atau 4 juta, untuk kalau teman-teman tinggal di luar kampus, nyewa sendiri, itu minimal itu antara 14.000, itu minimal. Dan itu hanya studio room. Studio room itu kayak teman-teman nyewa hotel, hanya kamar mandi, dan meja TV ya gitu aja, nggak ada dapurnya. Tapi kalau teman-teman mau nyewa flat itu minimal antara 16 ya itu udah paling murah, 16 sampai 24.000, atau sekitar 8 juta sampai 12 juta rupiah. Ya rata-rata sih teman-teman yang mereka pengen suasana baru, nggak pengen tinggal di kampus gitu ya, mereka ngekos. Kalau ngekos sih antara 7.000 sampai 10.000. Nah ini suasana ngekos gitu ya, hanya kamar, nanti ada dapur tapi jadi satu dengan yang lain gitu, mereka hanya nyewa kamarnya aja gitu. Nah itu untuk tinggal di luar. Nah untuk teman-teman yang muslim gitu ya, mungkin yang muslim agak skeptis ini Taiwan ini nanti susah makan halal dan sebagainya. Enggak, kita di Taiwan ini untuk kehidupan sebagai muslim cukup nyaman gitu ya. Masjid di Taipei sendiri, masjid itu ada dua, untuk musolanya cukup banyak. Kalau musola banyak, kalau masjid sih yang besar ada dua. Bahkan di kampus NTU juga ada dua musola yang bisa dipakai. Di NTUS juga ada dua musola yang bisa dipakai, gitu ya. Jadi memang untuk ibadah aman lah di sini ya, untuk ibadah. Untuk makanan gimana juga aman, gitu ya. Ini saya sengaja post foto-foto makanan yang paling terkenal di Taiwan, ya.
yang terbaik di Taiwan, yang terkenal di Taiwan, dan ini halal semua. Ini beef noodle terkenal di Taiwan, ada juga halalnya. Chow tofu, Pak Chow tofu sudah pasti halal karena ini VG ya atau vegan. Ini dumpling juga ada yang khusus untuk halal. Hotpot juga ada yang halal walaupun agak jauh sedikit dari Taipei. Bubble milk tea dan juga es mango. Jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk makan, untuk ibadah dan sebagainya karena di sini cukup friendly ya. Bahkan di Family Mart sendiri teman-teman sudah difasilitasi dengan dictionary di mana di situ sudah dipasang tulisan ini ada pork atau tidak ada pork, jadi teman-teman bisa memilih ya, dan itu cukup membantu teman-teman. Untuk beasiswa, nah ini yang lebih detail ya, lebih beasiswa lebih detail. Selain tadi beasiswa yang dalam kampus yang tadi dijelaskan oleh Pak Tommy dan saya, ini dalam kampus ini yang paling kanan, juga ada beasiswa dari pemerintah Taiwan atau kita biasa nyebutnya dengan Ministry of Education Scholarship ya, MOE atau ICDF. Untuk MOE Taiwan Scholarship, jangan bulanannya untuk S1 15.000 NTD. Untuk S2 S3 sekitar 20.000 NTD ya. Durasinya sekitar 4 tahun untuk S1, S2 2 tahun, S3 maksimal 4 tahun ya. Terus yang tidak ditanggung adalah biaya administrasi, asuransi, akomodasi, dan internet. Nah, makanya tadi saya bilang dengan biaya segini, kalau teman-teman tinggal di luar pasti nggak cukup kalau misalnya bawa keluarga. Karena misalnya bawa keluarga mau masak minimal harus punya 15.000. 15.000 itu udah tinggal 5.000. Nah, 5.000 ini kan pasti kurang ya untuk tinggal 1 bulan sama istri dan anak. Nah, makanya teman-teman biasanya harus punya strategi untuk part-time. Atau kalaupun nanti misalnya profesornya support, biasanya dia akan ngasih project riset. Jadi itu nanti akan dibayar lagi oleh profesor, digaji oleh profesor. Itu mana part-time, tapi part-time di kampus. Atau teman-teman yang dosen itu juga punya beasiswa khusus, namanya Taiwan Elite Scholarship. Sebenarnya sama dengan MOE, bedanya MOE ini untuk general atau umum, atau reguler, kalau ini khusus untuk dosen. Jadi seleksinya lebih mudah, lebih gampang, dan tidak sesusah yang di ini, karena kuotanya juga lebih banyak ini. Asal profesornya siap, setuju, oke, apply, pasti langsung diterima. Untuk yang Taiwan Elite Studi gitu ya. Atau teman-teman yang pengen nyoba-nyoba dulu belajar bahasa Mandarin, itu ada Huayu Mandarin Scholarship. Tapi kalau di Taiwan sih, justru pilihannya hanya 2 menurut saya. Teman-teman either bisa makin jago Mandarinnya atau malah nggak bisa sama sekali, seperti saya. Kalau Tommy makin jago Mandarinnya. Kenapa? Karena di sini banyak orang Indonesianya. Jadi saya hampir tidak pernah menggunakan bahasa Mandarin di sini. Itu yang mungkin salah satu kelemahan saya. Harusnya saya di sini kuliah udah hampir 5 tahun, jalan 5 tahun, harusnya saya bisa bahasa Mandarin. Tapi mungkin karena saya terlalu banyak bergaul dengan orang-orang Indo, karena terlalu banyak orang Indonesianya, justru malah saya makin fasihnya bahasa Jawa daripada bahasa Mandarin. Nah, itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator untuk masuk ke sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Tommy serta Pak Tatak juga untuk tadi sudah banyak menjelaskan ya soal hidup di sana bagaimana, terus risetnya bagaimana sampai ke dalam profesor-profesornya juga siapa aja gitu. Mungkin ini udah ada beberapa sih Pak yang bertanya di kolom chat. Mungkin kita lihat ya dari atas terlebih dahulu. Ini beberapa sudah juga dijawab oleh Pak Tommy juga dan Pak Antoni. Nah, ini ada Adiuna Kalau ada yang Nugraha. mau tanya Ya, langsung boleh, Mas. Kalau ada yang mau ya tanya boleh. PSN boleh. Boleh sekali kalau ada teman-teman yang ingin langsung Biar berinteraksi saling kenal. dengan open mic, ya, saling kenal juga ke Pak Tommy atau Pak Tatak, itu boleh langsung react, angkat tangan nanti kita kasih akses untuk open mic dan videonya. Sembari menunggu, mungkin paling atas ya Pak dibacakan terlebih dahulu. Ini ada Adiuna Nugraha di NTU atau NTUST, geotechnical untuk bangunan offshore dipelajari atau tidak ya? Tommy? Oh, untuk offshore ya. Untuk offshore, setahu saya sih dipelajarin ya dari bangunan offshore di sini, terutama untuk windmill ya. Karena proyek-proyek di Taiwan ini proyek windmill atau wind power ini cukup banyak ya, sedang gencar-gencarnya karena pemerintah Taiwan sedang mendorong proyek-proyek yang mendukung sustainability goals
tentunya dipelajarin. Tapi untuk spesifik apakah di NTU dan NTUST geoteknik, divisi geoteknik mempelajari, menurut saya sih tergantung profesor. Kalau misalkan masnya tertarik gitu ya, tertarik menggunakan offshore, mungkin silakan buat research proposal saja. Research proposal ke profesor, mungkin ingin meneliti bangunan offshore seperti apa dan apa yang ingin diteliti, mungkin bisa dijelaskan secara langsung. Mungkin kalau dari Mas Tatak ada mau ingin menambahkan? Kalau dari saya untuk kuliahnya sendiri itu kayak kalau untuk dipelajari secara course-nya sendiri secara spesifik NTU atau NTUST nggak ada di Geotechnical Engineering. Tapi untuk di jurusan lain sepertinya ada karena di NTU khususnya ya NTU itu bukan hanya ada di belajar tentang civil engineering tuh bukan hanya ada di Geotechnical Engineering atau di jurusan sipil, tapi juga ada di jurusan maritim gitu ya. Di sini juga ada jurusan maritim. Nah, teman-teman di sini itu sudah menganut kampus Merdeka. Jadi kampus Merdeka itu sebenarnya sudah ada di Taiwan. Artinya apa? Teman-teman bisa ngambil jurusan di luar program studi di civil engineering. Jadi teman-teman misalnya mau riset tentang offshore, tidak ada mata kuliah di teknik sipil gitu ya. Teman-teman bisa ngambil di jurusan lain. Misalnya di jurusan maritim, kayak Pak Tommy ini dia riset tentang apa namanya geothermal. Dia mau nggak mau harus ngambil di jurusan lain yang terkait dengan apa itu Mas Tommy kemarin? Termodinamik. Termodinamik. Nah, itu bukan di sipil, di jurusan lain. Bahkan kalau misalnya emang di NTU atau NTUST nggak ada, teman-teman bisa ngambil di kampus luar, di Taiwan. Itu bisa. Itu atas rekomendasi dari profesor. Jadi itu. Nah, untuk di NTU sendiri, profesor yang memang expert di bidang itu kayaknya lebih beririsan dengan di foundation ya. Kalau di NTU mungkin sama Prof. Cio misalnya. Jadi tinggal bikin proposal, tinggal ajukan minat. Nanti kalau emang risetnya cocok, nanti pasti profnya yang akan ngasih saran. Kamu ngambil mata kuliah ini di kampus ini atau di jurusan ini. Itu Yang sedikit menambah. Tadi terkait course ya. Terkait course itu menariknya di NTU, NTUST, dan NTNU, National Taiwan Normal University itu membentuk apa ya aliansi lah, ya. Macam namanya NTU Triangle. Jadi walaupun kalian studi di NTUST, kalian tetap bisa ambil kuliah di NTU. Begitu pula dengan sebaliknya, gitu. Ya, jadi itu salah satu benefit kuliah di Taiwan, khususnya NTU dan NTUST. Jadi kalau misalkan ada mata kuliah yang nggak ada di NTUST, ingin ngambil di NTU juga boleh-boleh aja, gitu ya. Itu aja tambahannya. Makasih. Baik, Pak. Ya, terima kasih. Mungkin lanjut ke ada pertanyaan selanjutnya nih. Ada yang tanya, Pak, dari Martin Sagala, prospek kerja ke dunia mining itu bagaimana ya kalau misalkan di sana kayak gitu? kalau prospek kerja di dunia mining sih berarti nanti apa namanya teman-teman harus ngambil lebih banyak fokus ke rock ya atau engineering geologi karena di situ nanti miningnya lebih banyak. Kalau di soil mekanik sendiri sih memang irisannya ke mining tidak begitu banyak, tapi untuk rock sendiri nanti pasti akan lebih banyak berkaitan dengan dunia mining gitu ya, belajar mineral batuan, lalu desain apa namanya geologi gitu ya dan sebagainya. Nah, itu yang akan berguna untuk mining. Dan kebetulan memang Taiwan ini kebetulan negaranya didominasi oleh dua jenis tanah tadi, rock dan soil. Jadi bukan hanya fokus ke rock atau fokus ke soil, tapi dua-duanya ada. Jadi kalau di Taiwan sendiri justru kita kalau misalnya gempa itu cenderung nanti rock slope atau lereng batuannya yang akan bermasalah. Jadi nanti tidak heran ketika gempa nanti akan banyak kasus-kasus longsor-longsor yang terjadi untuk tanah-tanah batuan. Gitu. Tapi kalau misalnya di hujan tinggi atau lagi badai gitu ya atau typhoon, justru bukan rock slope-nya yang bermasalah, tapi malah slope stability-nya atau tanah yang dari soil gitu ya. Nah itu Mas Ardi. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Ini ada juga, Pak, yang agak kepo nih, Pak, tentang gimana sih struggle-nya kuliah di sana nih. Ini kebetulan ditujukan ke Pak Tatak. Struggle-nya kuliah di sana kalau bawa keluarga, Pak. Apakah di sana Pak Tatak juga sambil bekerja? Karena ada yang kepo nih pengalaman pribadi Pak Tatak sendiri gimana di sana gitu.
Kalau saya pribadi, memang dari awal saya ketika bawa keluarga, saya sudah prepare beasiswa, apa namanya, yang cukup gitu ya. Jadi sebisa mungkin keluarga saya dan terutama anak istri saya itu bisa cukup untuk tinggal di sini. Jadi saya sih belum punya pengalaman kerja di sini gitu ya, selama kuliah. Tapi kalau pengalaman teman-teman saya yang kuliah sambil bekerja, ya mereka bisa-bisa aja kok, bisa-bisa aja dengan part time tadi yang per jamnya sekitar 100.000 itu sambil dengan kuliah itu bisa membagi waktu. Dan memang cukup, cukup. Tapi memang ya akhirnya mereka cukupnya itu dalam arti kata lain hanya cukup. Jadi tidak bisa terlalu expect terlalu banyak. Kecuali kalau mereka memang bisa lebih punya strategi untuk menabung. Dan yang paling penting ketika bawa keluarga dan dapatkan scholarship yang pas-pasan, ya mau nggak mau yang harus ditahan adalah kerinduan untuk pulang. Karena semakin sering pulang pasti akan semakin banyak biaya yang dihabiskan untuk tabungan kalian. Gitu. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Tatak. Ini ada juga nih yang mau interaksi langsung nih ke speaker. Boleh Mas Andri open Ya, mic-nya? Atau mungkin sekalian ya, on cam juga nggak apa-apa. oke. Eh, Perkenalkan Bapak Tatak dan Pak Tommy ini eh, saya kebetulan ini dosen pemula ini, jadi saya mungkin agak sedikit teknis ya. Kebetulan saya tertarik nih kaitannya dengan clay seal. Kira-kira saran atau masukan dari Pak Tatak atau Pak Tommy itu untuk S3-nya saya lebih arah ke mananya ya? Ini karena saya tertarik dengan clay seal, tapi saya masih bingung nih nanti roadmap studi S3-nya saya itu kemana gitu. Mungkin itu, terima kasih. Nah, ini bagiannya Pak Tatak. Nah, itu bagian saya. Karena emang kebetulan riset saya kan tentang stabilitas lereng ya. Ya, Stabilitas lereng, di mana emang Pak Andri saya lihat dari background-nya dari mana Pak Andri? ULM ya? ya. Saya ini dulu insinyurnya dari ULM, cuma saya basic apa S1 S2-nya itu dari Semarang, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Jadi kebetulan saya sudah ya kurang lebih 2 atau 3 tahun ini menjadi dosen dan saya melihat saya juga sebagai praktisi juga. Jadi saya sering menangani lereng-lereng yang ada di sungai terutama dan saya tertarik pada salah satu jenis tanah yang clay seal karena clay seal itu kan posisinya dia keras tetapi ketika dia kena air itu dia langsung hilang. Nah, itu saya tertarik tapi saya belum punya arah nih. S3-nya itu kira-kira arahnya kemana ya kalau kita mau meneliti clay seal itu sendiri gitu. Ya, kan memang clay shell itu termasuk salah satu tanah yang mudah weather ya, Ya, ketika dia berinteraksi dengan air dan udara gitu. Nah, memang kalau mau belajar banyak tentang clay shell, kebetulan saya juga tinggal di Kalimantan yang dimana didominasi juga dengan clay shell dan juga tanah pit ya atau apa betul, namanya betul. gambut gitu ya. Gambut, gambut. Itu ya tergantung mau dibawa kemana clay shell ini. Kalau emang untuk desain foundation ya berarti belajar tentang deep file foundation. Tapi biasanya sih clay shell ini lebih banyak jadi problem ketika dipakai untuk jalan atau untuk lereng ya, terutama lereng ya, karena ketika ada tanah yang natural slope itu terus lalu kita kupas untuk kebutuhan lereng dan dia terekspos dengan udara dan air, ketika jadi itu maka jadi masalah baru. Nah, memang disitulah kita nantinya makin banyak belajar tentang slope stability. Untuk saya sendiri riset tentang MPM. MPM itu salah satu metode pendekatan stability, tapi bukan untuk desain sebenarnya. MPM itu kalau menurut saya bukan untuk desain, tapi untuk apa namanya, untuk evaluasi. Jadi kalau saya bilang untuk forensik, ketika ada longsor, kita mendesain dengan MPM untuk melihat apa perilaku kelongsorannya seperti apa. Nah, itu nanti ke depan untuk mitigasi. Tapi untuk desain sendiri kan biasanya digunakan yang paling umum adalah kalau nggak limit equilibrium, pakai GeoStudio atau mungkin Betul, Soft betul. Science Ya. atau pakai Fluxys gitu ya, itu yang Flat Element kalau misalnya memang mau belajar tentang perilaku deformasinya. Nah, itu. Jadi itu. Dan kebetulan juga nanti riset saya juga akan mau berurusan dengan clay shell juga. Tapi lebih banyak bukan belajar tentang perilaku clay shell-nya, tapi ya parameter clay shell-nya sudah ada, tapi saya mau aplikasikan ke slope stability dengan apa namanya dengan model slope yang sudah saya buat
validasi di metode numeriknya. Ketika itu sudah saya bikin, nanti saya tinggal kembangkan lagi. Ke depan nanti mungkin yang lebih banyak adalah tentang proteksinya. Nanti proteksinya mau dibawa kemana nih? Ketika saya punya Betul, betul. tanah yang threshold dengan clay shell, saya kupas, lalu nanti ketika itu saya harus apakan tanah ini supaya tidak keburu weather dulu, gitu ya. Pasti teman-teman sebagai seorang konsultan pasti sudah berpikir, oh tanah ini nantinya pastinya sementara aja karena ini selama saya kupas ini harus saya kerjakan yang lain dulu, nanti baru saya tutupin dengan apa dan apa. Nah itu yang kita nanti akan riset ke sana. Entah mungkin ditutup dulu dengan lembaran yang impermeable dulu supaya tidak terexpose dengan hujan dan air dan sebagainya, atau mungkin bisa disemprot dengan dispray dengan konkrit, short konkrit misalnya supaya dia punya quote gesernya meningkat dulu sambil pengerjaan primary construction-nya, nanti itu yang temporary-nya, nanti baru setelah itu bisa ditata ulang lagi slope-nya sesuai dengan stability yang diinginkan. Berarti Pak Andri dari UNS, Pak Andri ya? Oh, saya kebetulan ngajar di kampus swasta kecil, tapi background saya S1, S2-nya dari Semarang, Universitas Sultan Agung Semarang, Oh, gitu. Ya, ya itu benar sih Pak Tatak. Jadi saya itu sering mengalami ketika pada proses perencanaan itu nilai dari investigasi soilnya itu tinggi, tetapi pada saat ketika itu tadi sudah dibuka kok ternyata dia lebih gampang tergerus ataupun longsor ya. Kebetulan saya sering yang menangani kasusnya itu di lereng-lereng sungai gitu Pak, terutama. ya, biasanya sih kalau kita udah identifikasi dia tanah yang mudah weather, biasanya dipakai sih yang residualnya ya, bukan yang peak-nya. Karena pakai peak-nya pasti kita akan tertipu gitu ya. Kita pasti tertipu. Kalau pakai residualnya, ya itu yang nanti kita bisa gunakan. Atau kalau uji di lab triaxial, biasanya dipakai yang remolded-nya karena itu yang residualnya, jadi lebih aman. Oke. Nah, gitu. Itu dari Mungkin itu. Terima kasih Pak Tatak. Saya udah punya gambaran nih nanti S3-nya mau kemana nih. Oke, oke. Berarti bisa satu lab sama saya nanti itu, Pak. Siap, siap. Oke, baik Pak. Mungkin sebelumnya ada himbauan nih untuk teman-teman kalau ingin bertanya, kita tutup ke question and answer atau Q&A session di jam 12 ya. Karena berhubung waktunya sudah tidak cukup lagi. Kita lanjut lagi, ada yang tanya lagi nih Pak. Untuk international student, itu apakah akan lebih mudah untuk apply scholarship atau beasiswa kampus di NTU ST dan NTU? Untuk mahasiswa tanya Mahasiswa ini. internasional, Pak. Apakah chance-nya mungkin lebih tinggi atau bagaimana gitu, Pak? Hmm, eh, untuk chance-nya sih saya mungkin dari beberapa, kalau dulu teman-teman daftar beasiswa kampus dari NTU ST itu rata-rata mostly dapat beasiswa ya minimal PCL gitu ya. Nah, misalnya cuma untuk tahun-tahun sekarang mungkin persaingannya lebih ketat ya menurut saya ya. Karena sepertinya untuk di NTUST itu sedang melakukan adjustment ya, adjustment kuota gitu ya sepertinya. Untuk mahasiswa Indonesia, untuk mahasiswa uh, dari Afrika dan sebagainya, sepertinya Mas NTUST sudah mencoba menyeimbangkan jumlahnya sepertinya ya. Itu di NTU untuk beasiswa kampus S3 khususnya menurut saya tergantung apakah sudah kontak dengan profesor terlebih dahulu atau belum ya. Dan tentunya tergantung dari dokumen yang disubmit. Dokumen yang disubmit apakah risetnya menarik bagi profesor-profesor yang ada di sini, kemudian achievement-achievement yang sudah dicapai seperti apa, itu juga tentunya akan memengaruhi chance perolehan beasiswa di NTU ini menurut saya. Ini Mas Tatak ada mau ditambahkan? Kalau pengalaman saya ketika berkas itu sudah lengkap,
ya, berkasnya udah sesuai, lalu udah punya rekomendasi dari profesor. Jadi 2 itu paling kunci untuk bisa dapat beasiswa yang chance-nya itu 95% lah menurut saya. Jadi teman-teman yang pertama berkasnya sudah sesuai, eligible, memang teman-teman eligible dari segi berkas, sudah mengikuti semuanya gitu ya. Yang kedua, teman-teman jangan lupa mengkontak profesor dulu. Teman-teman kontak dulu nih calon supervisornya. Kalau dia sudah oke, silakan datang, itu udah pasti keterima. Mungkin hanya tinggal takdir Tuhan lah yang tidak menerimanya. Tapi sebenarnya itu udah pasti keterima. Kalau udah profesor bilang, silakan datang, saya sudah oke, dan juga berkas sudah dipenuhi, saya yakin itu 90% kata pasti keterima. Pasti tinggal berangkat. Itu pasti. Nah, itu dari saya. Oke, baik, Pak. Mungkin lanjut lagi ya, Pak. Ini ada yang agak beda nih pertanyaannya. Selamat siang, Bapak-Bapak sekalian. Untuk situasi di Taiwan saat ini, apakah agak mempengaruhi kebijakan khusus yang membatasi mobilitas mahasiswa internasional? Semisal untuk balik ke Indonesia seperti zaman COVID dulu. Jadi kan kita tahu ya, Pak, beberapa waktu lalu kan agak panas tuh soal Taiwan dan negara-negara, mungkin negara Cina dan US. Nah, itu apakah ada pengaruh nggak sih dari mobilitas international student di sana gitu? Kalau isu itu kayaknya dari tahun kapan ya Tom ya? Kayaknya dari bapak kita masih remaja juga itu selalu ada isu itu. Tapi sampai sekarang ya seperti Tom and Jerry aja. Jadi ya sampai sekarang masih aman-aman aja, tidak terjadi walaupun kedua negara itu memang masih apa ya, masih terus meningkatkan intensitas militer tapi aman-aman aja, nggak pernah ada masalah selama ini. Biasa-biasa aja. Kita masih bisa bolak-balik kapan aja, mereka masih kayaknya itu terlalu panjang untuk dipikir kayaknya. Gimana Pak Tommy? Setuju, setuju. Itu mah apa ya? Eh, menurut saya sih berita di Indonesia yang memang terdengarnya menyeramkan ya. Tapi kalau di Taiwan sendiri sebenarnya tenang-tenang aja gitu. Ya kegiatan berjalan seperti biasa, belajar mengajar. Saya juga barusan pulang dari Indonesia eh, bulan Maret. Bulan Maret ini ya pertengahan Maret saya barusan dari Indonesia. November lalu saya juga dari Indonesia lagi. Pulang balik Indonesia terus kan. Nggak ada masalah sih menurut saya ya. Gitu. Iya, dan Kan kalau ada jangan apa-apa pun di dipikir. sini ada KDI juga kan ya yang bisa bantu ya. Apa gitu mungkin. Pak Tatang mungkin lebih tahu tuh urusannya. Itu jangan dipikir ketika ada ketegangan antara negara Cina dengan Taiwan, lalu mereka benar-benar berhubungan. Itu nggak juga, karena kita juga di sini punya teman yang dari Cina kok. Dia kuliah di NTU di sini, gitu, kuliah di Taiwan di sini, dari Cina, dia dari Cina, beneran dari Cina. Bahkan dikasih scholarship. Jadi apanya yang tegang gitu, udah dari Cina dikasih scholarship lagi dari NTU Taiwan. Jadi sebenarnya ya biasa-biasa aja, nggak ada masalah sebenarnya. Itu ya dipanas-panasin karena memang itu kaitannya dengan elit global ya. Jadi kita nggak usah ikut-ikutan lah. Kita fokus studi aja sama riset di sini. Oke, oke, Pak. Berarti aman-aman aja ya. Ya, kabarnya aja kayak memanas, cuman sebenarnya ya nggak ada apa-apa juga gitu. Oke, oke. Mungkin ini yang ada dua pertanyaan terakhir mungkin Pak. Cepet aja. Oh, udah dijawab Pak Tatak ya? Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan yang terakhir Pak. Eh, oke, berarti untuk restatement lagi sih. Ini untuk kita ingin berkuliah di sana itu lebih baik kita kontak profesor terlebih dahulu. Kalau profesor setuju baru cari beasiswanya atau baiknya bagaimana? Gitu sih Pak. Ini berarti duluan mana nih step yang harus kita lakukan gitu. Kontak terlebih dahulu profesornya, baru kalau udah oke baru cari beasiswa atau kita cari beasiswa dulu deh sekarang sembari gitu atau gimana? Oke, mungkin saya bantu jawab ya. Eh, Pertama tergantung beasiswanya. Kalau teman-teman mau cari beasiswa kampus, saran saya cari profesor dulu. Profesor dulu. Biasanya kalau udah dapat profesor, profesor itu yang akan membiayai eh, kuliah kamu di kuliah teman-teman di Taiwan. Kalau teman-teman pengen beasiswa LPDP atau beasiswa dari government, silakan cari beasiswanya dulu. Ya, baru cari profesornya. Nggak ada masalah sih. Tergantung beasiswa mana yang ingin
diambil gitu ya, pertimbangan. Atau sebenarnya banyak jalan sih. Kalau buat saya biasanya nyari profesor dulu. Dari dua kali studi di Taiwan, saya cari profesor dulu. Terus dulu saya cari pas di NTUST, saya cari Prof Yang dan Prof O, ya, Prof O. Dan kebetulan saya sudah diskusi dan kayaknya lebih condong ke Prof O untuk risetnya. Kemudian untuk beasiswa ya saya langsung apply ke kampus saja, beasiswa kampus. Beasiswa kampus itu benefitnya secara administrasi lebih mudah, lebih cepat. Tapi untuk dari segi biaya mungkin ya mungkin tidak sebanyak beasiswa government, tapi masih cukup buat saya. Gitu ya. Kalau pas di NTU prosesnya saya juga cari profesor dulu. Jadi kebetulan kalau di NTU saya sudah klop dengan Profesor Yang, saya langsung Profesor Yang, beasiswanya baru kemudian apply ke NTU langsung. Mungkin dari Mas Tatang mungkin ada beda step mungkin. Kalau saya beda karena saya beasiswanya nggak dari kampus ya. Jadi untuk S2 tempo hari saya daftar dulu. Lalu ketika saya mendaftar lalu keterima, itu calon supervisor biasanya akan melihat calon mahasiswa yang sudah mendaftar di kampus kita yang sudah keterima. Dia akan melihat CV kita. CV kita itu mulai dari dulu kuliahnya di mana, lalu riset tentang apa, lalu juga akan membaca esai kita. Esai kita itu yang dibaca adalah risetnya mau dibawa kemana sih arahnya gitu. Makanya tadi ada yang nanya, nanti untuk proposal riset apakah perlu detail atau enggak? Sebenarnya nggak perlu detail-detail banget, tapi kalau bisa lebih bagus. Tapi sebenarnya profesor itu hanya ingin melihat ini topik interestnya mau kemana sih? Apakah saya adalah profesor yang eligible untuk bisa membimbing dia dengan topik interestnya gitu. Karena kenapa? Karena apa yang kamu rencanakan saat kamu mau mulai riset belum tentu apa yang akan kamu kerjakan nanti saat riset. Bisa jadi nanti profesor akan banyak ngasih masukan dan saran, atau mungkin bahkan topiknya bisa berubah total. Walaupun interestnya tetap sama, gitu ya. Mungkin digunakan metode yang lebih terkini lagi dan sebagainya karena berkaitan dengan novelty dan sebagainya. Nah itu. Nah pada saat saya sudah keterima, lalu Prof Yang waktu itu yang mengontak saya, apakah mau kalau misalnya saya yang jadi profesornya gitu ya. Udah akhirnya itu saya ketemu sama beliau di kampus waktu saya datang, lalu diajak berkeliling deh di kampus untuk kenalan dengan mahasiswa-mahasiswa bimbingan dia. Nah itu jadi opsional aja. Jadi benar kata Tommy, kalau mau cari beasiswa di kampus emang lebih baik tanya dulu ke profesornya karena itu garansi Anda untuk bisa kuliah di tahun itu gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman apply dari government scholarship ya, MOE atau mungkin dari LPDP atau BPI itu bisa daftar dulu, nanti profesor yang akan kontak kalian biasa. Nah, itu Mas Herdi. Oke, baik Pak. Berarti tergantung beasiswa juga ya Pak. Oke, baik. Mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut, boleh nggak nih Pak, teman-teman untuk approach Pak Tatak atau Pak Tommy gitu terkait studi lanjut di Taiwan gitu. Apakah ada sosial media yang bisa eh, dihubungkan gitu Pak, atau mungkin lewat LinkedIn atau mungkin lewat Instagram atau gimana Pak? Biar teman-teman bertanya lewat sana gitu. Wah, ini kan teman-teman rata-rata udah terafiliasi dengan grup WA-nya Hati AMM kan ya. Nanti kalau belum bisa kontak sama Pak Mhm. Antoni. Nah, tanya-tanya di situ aja, kita hampir tiap hari selalu ngeliatin kok. Kalau teman-teman tuh lagi rame di grup Oke, AMM, lagi ribut apa gitu, kadang-kadang kita juga ikut komen, ngasih masukan dan sebagainya. Kalau emang oke, kita memang punya kapasitas di sana. Jadi nggak usah oke, sungkan-sungkan, oke. tanya aja di grup lagi, ribut di grup juga nggak apa-apa. Oh, baik Pak. Berarti itu salah satu benefitnya juga ya untuk masuk teman-teman yang belum masuk nih ke grup Hati AMM. Ayo cepet join gitu. Oke. Baik, mungkin eh, sampai di situ saja teman-teman. Yang terakhir, saya juga pengen ngingetin lagi soal link feedback yang ada di kolom chat atau kolom komentar. Minta tolong diisi dulu untuk partisipan sekalian karena feedback dari kalian sendiri nanti menjadi saran untuk kami untuk menyelenggarakan beberapa event ke depannya lagi supaya lebih baik dari sebelumnya. Dan sekalian mau promosi juga, tadi di awal Pak Antoni juga menyebutkan bahwasannya acara Soil ini sebenarnya kan nanti bentuknya seri ya.
seri pertama ini kebetulan negara Taiwan, nanti to be continued lagi. Nextnya lagi ada beberapa negara yang pelan-pelan akan kami buat juga untuk event-event sharing tentang pendidikan luar negeri gitu sendiri. Oke, baik. Mungkin telah sampai pada penghujung acara Soil volume 1 ini. Terima kasih banyak Pak Tatak, juga Pak Tommy atas ketersediaannya hadir pada hari ini, terus juga sharing-sharing banyak mengenai pendidikan di sana bagaimana, living cost, segala macamnya. Sekali lagi terima kasih dari kami, dari tim event juga, dari HTMM, mungkin mewakili juga teman-teman yang hadir di sini juga. Mungkin terima kasih untuk teman-teman juga untuk yang semangatnya sampai sekarang masih ada untuk tetap ngikutin Soil. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih semua. Terima kasih. Nggak ada foto-foto nih. Izin pamit ya, bye-bye. Sampai jumpa di seri berikutnya.